Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang hari ini kita lanjutkan pembelajaran PAI kita yang sudah tertunda. Nah, yang diakhiri dengan 5 rukun sholat. Ya, kemarin Ustazah sudah jelaskan sampai ruku. Nah, di video kali ini Ustazah akan menjelaskan rukun sholat yang selanjutnya, yang setelah 5 rukun sholat yang sudah Ustazah jelaskan di video kemarin. Sekarang lanjutan dari rukun sholat selanjutnya kemarin. Nah, Ustazah jelaskan sampai ruku ya. Dan sekarang kita lanjutkan yang ke-6. Kemarin 5 sampai nomor 5 rukun sholatnya. Sekarang rukun sholat yang ke-6. Langsung saja. Oke, langsung saja. Nah, yang ke-6, rukun sholat yang ke-6. Nah, ini dia. Itunya i'tidal. Nah, i'tidal. Oke. Nah, i'tidal ini apa ya, Ustazah? Nah, apa sih i'tidal ini, Ustazah? Nah, bagi anak-anak Ustazah yang menanyakan i'tidal ini apa? Nah, i'tidal ini adalah suatu gerakan yang kita lakukan ketika sholat setelah ruku, bangkit dari ruku. Nah, seperti sami Allahu liman hamidah. Nah, itu ketika kita bangkit dari ruku, itu dinamakannya i'tidal. Nah, bagaimana bacaan gerakan i'tidal? Bagaimana kita membacakannya? Nah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, itu bacaan dari gerakan sholat, gerakan yang tidak. Jadi rukun sholat yang ke-6 adalah i'tidal. Oke, kita lanjutkan ke rukun sholat selanjutnya. Oke, rukun sholat yang selanjutnya adalah apa? Nah, ini dia. Sujud. Nah, ini sujud. Nah, gerakan selanjutnya, rukun sholat yang selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu sujud. Nah, antum tidak asing lagi ya mendengar kata sujud dan melaksanakan sujud. Nah, ketika kita sujud, apa bacaan sujud yang kita baca? Yaitunya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu bacaan sujud kita ketika kita sholat. Ketika kita sujud, kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, sama dengan tadi jumlah bacaan ruku ya, sebanyak 3 kali. Nah, dan kemudian rukun sholat selanjutnya yang keberapa lagi ya? Tadi 6, 7, sekarang ke-8. Yang ke-8 taram. Nah, antum bisa baca ini. Nah, duduk apa nih? Duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Nah, rukun sholat selanjutnya duduk antara 2 sujud. Nah, maksudnya di sini adalah, duduk antara 2 sujud itu setelah kita melaksanakan gerakan sujud. Nah, kita bangkit dari sujud. Tuh, kita duduk pertama itu dulu. Nah, duduk pertama dengan setelah sujud. Nah, setelah sujud kita bangkit kembali. Nah, bangkit dari sujud kita membacakan apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu bacaan ketika kita duduk antara 2 sujud. Nah, itu yang gerakan duduk antara 2 sujud. Nah, kemudian rukun sholat yang keberapa lagi? Ayo, keberapa lagi? Nah, untuk semangat lagi. Nah, anak-anak Ustazah, coba. Kalau iya masih semangat, nah, coba. Biasanya kan kita ada tepuk semangat tuh. Coba dipraktekkan deh.
tepuk semangatnya di rumah. Yuk, sama-sama Ustazah. Nah, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ha, 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 ha. Oke, nah. Oke, kita lanjutkan ke rukun sholat selanjutnya. Dah berapa tadi? I'tidal yang ke-6, sujud yang ke-7, 8 duduk antara 2 sujud. Yang ke-9. Yang ke-9 yaitu yang harus dilakukan ketika kita sholat. Duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud akhir. Nah, setelah kita melaksanakan sholat, itu biasanya kita lakukan di rakaat yang terakhir. Nah, apa bacaan duduk tasyahud akhir? Nah, seperti yang biasa kita lakukan, ya. Di rakaat terakhir, kita duduk tasyahud akhir, itu ya, Nak, ya. Nah, duduk tasyahud akhir dengan bacaan At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu bacaan tasyahud akhir. Dah berapa tuh? 6. Nah, i'tidal ke-6, yang ke-7 sujud, yang ke-8 duduk antara 2 sujud, yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, sebenarnya yang ke-10 ini sudah baca bentar ini ya. Nah, yang ke-10 itu udah saya baca, cuman belum saya sebutkan nama rukunnya. Nah, rukun selanjutnya adalah membaca tasyahud akhir. Nah, Ustazah sudah baca bentar ini ya. Mudah-mudahan Ustazah bisa memahami. Jadi bacaan tasyahud akhir ini merupakan rukun sholat yang ke-10. Nah, jadi itu termasuk kepada rukun sholat yang ke-10. Bacaan yang Ustazah baca sebentar ini. Oke, kita lanjutkan aja ya. Kita lanjutkan ke rukun sholat yang ke-11. 11. Yaitunya, membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini rukun sholat yang ke-11 juga udah Ustazah baca tadi ketika bacaan tasyahud akhir. Kita lanjut lagi ke rukun sholat selanjutnya, yaitu salam. Nah, nih rukun sholat yang keberapa tuh lagi ya? Yang ke-12 ya, yang ke-12 yaitu salam. Jadi salam tidak asing lagi bagi anak Ustazah. Ketika kita sudah membaca tasyahud akhir, kita sudah membaca salawat Nabi, kita memulai gerakan selanjutnya yaitunya salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gerakan ke kiri dan gerakan ke kanan. Cuman kepala kita aja ya, enak ya. Nah, jangan sampai badan kita Assalamualaikum warahmatullah. Jangan seperti itu. Oke. Selanjutnya rukun sholat yang terakhir, yaitunya tertib. Maksudnya apa Ustazah tertib itu? Nah, Ustazah jelaskan. Tertib ini maksudnya rukun sholat kita yang terakhir itu tertib. Tertib maksudnya kita melaksanakan sholat mulai dari awal sesuai dengan rukunnya dari pertama, dari niat sampai salam.
Nah, kita lakukan secara berurutan seperti itu, tidak ada yang ditinggalkan satupun. Nah, kita lakukan secara berurut, itulah yang dinamanya tertib. Nah, untuk pembelajaran PAI kita tentang rukun sholat sudah selesai. Nah, mungkin kita akan lanjutkan ke pembelajaran PAI selanjutnya. Nah, masih tentang putaran tentang sholat. Nah, itu mudah-mudahan anak-anak Ustazah bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan hari ini. Oke, Ustazah mohon maaf sebesar-besarnya jika ada perkataan Ustazah yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah mohon ampun, kepada ayah bunda dan anak-anak Ustazah mohon maaf sebesar-besarnya. Ustazah tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.